Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarso, dosen program studi Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga dan Pelabuhanan Akademi Kelautan Banyuwangi. Saya berlatar belakang pendidikan S1 bidang manajemen, S2 bidang manajemen, kemudian saya menjadi dosen di program studi Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga dan Pelabuhanan Akademi Kelautan Banyuwangi. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada Akademi Kelautan Banyuwangi ini, di antaranya mata kuliah pengantar manajemen, pengantar ilmu ekonomi, pengantar bisnis, manajemen operasional dan produksi, dan manajemen keuangan. Selain pengalaman mengajar, saya juga pernah menduduki jabatan struktural, diantaranya Kepala Program Studi, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal, atau LPMI. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen merupakan salah satu mata kuliah wajib di Akademi Kelautan Banyuwangi yang berada pada semester 1 dan memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini menjadi prasyarat mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini untuk jenjang D3 dengan fokus pada konsep praktis penerapan manajemen, keterampilan manajerial dasar, dan etika bisnis. Adapun CPL dalam mata kuliah ini yaitu adalah A. Aspek perancang khusus atau kompetensi utama. Mahasiswa mampu mengoperasikan dan mengelola bisnis pelayaran serta operasional pelabuhan. Yang kedua, aspek pengetahuan atau knowledge. Mahasiswa menguasai konsep manajemen logistik maritim, rantai pasok atau supply chain, dan hukum maritim. Yang kedua, memahami prosedur perdagangan internasional, bea cukai, dan freight forwarding. Dan yang ketiga, memahami prinsip keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan standar IMO dan otoritas setempat. Yang ketiga, aspek sikap dan perangan umum. Satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, berintegritas, dan fokus pada pelayanan prima. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif, bekerjasama dalam tim, dan menerapkan nilai, norma, serta etika akademik yang profesional. Yang ketiga, memiliki pengetahuan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha yang berhubungan dengan operasional dan pelayanan pelabuhan. Berangkat dari CPL tersebut, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah pengantar manajemen sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen, manajer, dan peran manajer dalam organisasi. 2. Mahasiswa mampu menguraikan perkembangan teori manajemen yang meliputi klasik hingga modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh lingkungan eksternal dan internal terhadap perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan tujuan organisasi dan jenis-jenis rencana organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat perencanaan operasional sederhana dalam sebuah kasus bisnis. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat struktur organisasi sesuai dengan skala dan tujuan organisasi itu sendiri. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat struktur organisasi sederhana dan mengidentifikasi rantai komando. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar kepemimpinan dan komunikasi dalam tim kerja. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses dan teknik pengawasan atau controlling dalam sebuah perusahaan. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi kuliah yang kami sajikan adalah 1. Konsep dasar manajemen, tingkat manajer dan keterampilan manajer. 2. Sejarah dan evolusi teori manajemen. 3. Lingkungan organisasi dan budaya perusahaan. 4. Etika bisnis dan CSR. 5. Fungsi perencanaan atau planning. Yang ke-6, fungsi pengorganisasian dan struktur organisasi. Yang ke-7, manajemen penyusunan personalia organisasi atau staffing function. Yang ke-8, proses pengambilan keputusan dan pengantar bisnis plan. Yang ke-9, fungsi pengarahan dan teori motivasi. Yang ke-10, kepemimpinan dalam organisasi. Yang ke-11, komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Yang ke-12, fungsi pengendalian atau controlling dan prosesnya. Yang ke-13, metode pengendalian operasional dan SOP. Yang ke-14, integrasi manajemen fungsional bisnis atau SDM, pasar, operasi, dan keuangan. Adapun referensi-referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini ada sebagai berikut. 1. Robbins, SP, and Coulter, M. 2021, Manajemen edisi 15, Global Edition, Present Equation. Yang kedua, Sole, E.T. and Saifullah, K. 2019, Pengantar Manajemen edisi 8, Rencana. Yang ketiga,
DAP RLN Matrix D 2020 Understanding Management edisi 11 Jekis Learning. Yang keempat, Griffin RW 2016 Fundamental of Management edisi 8 Jekis Learning. Dan yang kelima, Silverhorn JR and Richard DC 2020 Exploring Management edisi 7 John Wiley and Sons. Untuk proses pembelajaran pada kuliah pengantar manajemen ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi, serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus industri yang berkaitan dengan manajemen. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting. Perkuliahan dilakukan dalam forum diskusi dan juga mahasiswa dapat menerima materi perkuliahan yang telah diberikan melalui WA Group. Untuk pengumpulan tugas secara luring dilakukan secara langsung di ruang dosen, sedangkan pengumpulan tugas secara daring dapat melalui email yang dibuat khusus untuk mendukung perkuliahan. Kami juga membuat WhatsApp Group setiap kelas sebagai ruang diskusi dan tanya jawab setelah perkuliahan selesai. Dalam proses perkuliahan tentu ada sistem penilaian. Adapun sistem penilaian yang kami terapkan meliputi 1. Kehadiran dan partisipasi nilainya 10%. Yang kedua, tugas individu atau kelompok nilainya 20%, UTS 30%, dan yang keempat, ujian akhir semester atau UAS 40%. Sistem penilaian kami lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah pengantar manajemen, dan berikut ini kami sajikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum perkuliahan dimulai pada hari ini, silakan terlebih dahulu untuk auditor kelas menyiapkan kelasnya. Silakan. Silakan. KPKA dan KPKB guna memberikan rangka yang menerima materi pada hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Belum mengenai materi pada hari ini dengan KPKA. Selamat sore semuanya. Baik, teman-teman sekalian, untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas suatu topik, yaitu sesuai dengan judul yang di slide, manajemen penyusunan personalia organisasi, atau yang biasa kita sebut dengan staffing function. Ya. Di sini sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu silakan dulu teman sekalian untuk mengisi presensi kehadiran hari ini. Oke ya. Sambil mengisi presensi, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama, Taruna mampu merancang proses perekrutan dan penyeleksian kandidat terbaik yang paling sesuai dengan kualifikasi jabatan. Yang kedua, mengetahui strategi penempatan karyawan ke dalam posisi yang sesuai dengan keahlian, minat, dan bakat mereka. Tujuan yang ketiga, Taruna akan memahami cara menilai kinerja karyawan secara objektif dan menentukan sistem kompensasi yang adil. Yang keempat, memahami pentingnya program pelatihan, onboarding, dan pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, Taruna akan mampu mengidentifikasi strategi manajerial untuk motivasi karyawan, menjaga moral, dan mempertahankan talenta terbaik di dalam perusahaan. Itulah 5 tujuan pembelajaran dari topik perkuliahan kita, yaitu pada topik staffing function atau manajemen penyusunan personalia organisasi. Teman sekalian, bahwasanya topik ini ya, itu masih berkaitan dengan topik yang pernah kita bahas di pekan sebelumnya. Pekan sebelumnya di pertemuan ke-6, kita telah membahas fungsi manajemen yang kedua. Apa kira-kira yang kedua? Fungsi manajemen kedua yang apa? Ada yang masih ingat?
fungsi manajemen yang kedua. Yang pertama kan planning kan gitu ya. Kemudian yang kedua organizing ya. Jadi jangan lupa ya, diingat-ingat itu penting karena itu hal yang paling mendasar ya. Baik, untuk organizing telah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu ya. Yang mana pada prinsipnya dalam organizing itu berarti kita sama halnya dengan membagi tugas ya dalam sebuah organisasi, yang mana kita susun badan organisasi ya sesuai dengan kebutuhan organisasi itu. Tentu dengan prinsip bahwasanya penyusunan organisasi itu harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Kita tahu ya bahwasanya setiap perusahaan atau organisasi itu pasti punya tujuan. Nah, kemudian struktur organisasi itu disusun dengan maksud untuk memudahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan ya. Oke. Baik, selanjutnya kita mulai masuk ke topik hari ini ya, yaitu terkait dengan fungsi staffing. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih staffing itu ya. Maka di sini teman-teman sekalian dijelaskan bahwasanya staffing itu bisa didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan itu ya, yang pertama, kemudian penempatan, lalu pemberian latihan dan pengembangan anggota organisasi. Nah, sekarang bagaimana kaitannya antara organizing dan staffing? Nah, ternyata di sini ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita lihat di sini ya. Kalau organizing berarti kan tadi menyediakan wadah atau struktur organisasinya, ya kan? Jadi dalam organizing kita tadi kan sudah jelaskan ya bahwasanya dalam organizing itu berarti kita menyediakan wadahnya ya untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan fungsi staffing sini yaitu adalah menyediakan orang atau staf untuk mengisi wadah tersebut. Ya, jadi setelah wadahnya kita bentuk di sini, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi itu adalah menyediakan atau menempatkan SDM ya yang memiliki kualifikasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Ya. Sehingga di sini kita mengenal dua prinsip utama di dalam staffing ini, yaitu yang pertama adalah the right man on the right place. Ini sudah sangat populer ya di kalangan orang manajemen gitu ya. Kemudian yang kedua, the right man behind the right gun ya, yang mana memiliki pengertian bahwasanya the right man in the right place berarti orang yang tepat harus ditempatkan di tempat yang tepat gitu ya. Sedangkan the right man behind the right gun yaitu harus didukung alat dan wewenang yang tepat. Jadi percuma ya ketika kita punya kualifikasi ya, punya kemampuan teknis di bidang tersebut tetapi tidak didukung oleh peralatan yang memadai ya, maka ya bisa diaplikasikan. Keahlian itu nggak bisa diaplikasikan. Pun demikian yang terpenting juga adalah harus punya wewenang yang jelas. Jadi orang yang ditempatkan dalam pos tersebut harus memiliki kewenangan yang jelas. Ya, itu yang juga yang terpenting pula. Baik, kemudian di sini ada 8 tahapan operasional dalam staffing. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, berundak-undak gini, ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui ya dalam proses staffing. Ya, apa saja itu? Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Ya. Dalam perencanaan SDM ini tentu diawali dengan harus ada analisis jabatan namanya ya, yaitu untuk menganalisis terkait dengan kebutuhan SDM dalam divisi tersebut. Ya. Lalu yang kedua, setelah dianalisis terkait dengan jabatan tadi itu, lalu langkah yang kedua dilakukan rekrutmen. Apa rekrutmen? Tahu? Apa? Menyeleksi. Apa yang diseleksi? Ya, calon SDM ya, calon orang-orang yang akan menempati pos-pos tersebut. Ya, bagus sekali ya.
Nah, langkah ketiga yaitu kita masuk ke seleksi. Kira-kira yang bagian seleksi ini apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan? Hah? Memilah. Apa yang dipilah? Pengetahuannya, Pak. Ya, yang dipilah itu adalah kualifikasinya ya. Karena kan tadi dalam rekrutmen itu tentu kan sudah ada analisis jabatan kan tuh ya, yang mana bagaimana kriteria orang yang menempati pos tersebut akan direkrut ya. Sehingga dalam seleksi ini kita akan menyaring kandidat atau calon SDM yang akan menempati pos yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, setelah proses seleksi dilalui, kita sudah menemukan orang-orangnya, calon-calonnya yang akan menduduki pos tersebut, lalu mulailah kita lakukan yang namanya orientasi. Apa itu orientasi? Yaitu adalah pengenalan budaya kerja. Jadi orang kalau udah baru direkrut gitu ya, walaupun orangnya itu IPK-nya tinggi misalkan ya dari segi akademiknya, tapi ketika belum dikenalkan terhadap budaya perusahaan tersebut, ya tentu nggak bisa berbuat apa-apa ya. Makanya supaya calon tenaga kerja yang kita rekrut itu memiliki pengetahuan ya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya harus dilakukan orientasi ya, dikenalkan dengan budaya kerjanya, misalkan masuknya jam berapa ya, pulangnya jam berapa gitu ya. Kemudian kita kenalkan juga dengan senior-senior yang sudah terdahulu ada di perusahaan tersebut. Nah, itulah kegiatan orientasi ya. Oke. Berikutnya untuk langkah yang kelima ya, kita sudah masuk ke penilaian kinerja atau disebut dengan evaluasi produktivitas gitu ya. Jadi karyawan tadi yang sudah kita kenalkan dengan budaya lingkungan di mana kita bekerja gitu ya, maka nanti harus dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja. Tujuannya apa kira-kira dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan, Maria. Evaluasinya adalah bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut, perbaiki menjadi lebih baik lagi dan tidak terjadi. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Kita berikan apresiasi untuk Maria. Ya. Terima kasih Maria ya. Jadi saya pertegas lagi di sini bahwasanya tujuan dari penilaian kinerja yang paling pokok itu adalah kita akan mengukur gitu ya, terkait dengan target dan capaian yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Kita akan bisa menilai apakah karyawan itu memenuhi target atau tidak, atau bahkan melampaui ya. Itulah tujuan daripada penilaian ya. Paham ya di sini? Kemudian langsung saja yang ke-6 yaitu kompensasi ya. Kompensasi ini bisa pula disebut dengan pemberian gaji atau tunjangan. Jadi sudah selayaknya ketika kita sudah bekerja, kita sudah mengabdikan ya diri kita untuk perusahaan atau organisasi tersebut ya, maka selayaknya sebagai hak kita akan mendapatkan yang namanya gaji atau tunjangan, gaji dan tunjangan itu ya. Terkait dengan pemberian gaji dan tunjangan ini tentu nanti ada beberapa parameter yang digunakan ya, misalkan terkait dengan kualifikasi pendidikan ya, pengalaman ya, kemudian apalagi kira-kira masa kerja kan gitu ya, itu kan yang biasa kita lihat ya, terkait dengan pemberian kompensasi ya. Oke, saya rasa sudah jelas itu. Lalu yang ketujuh adalah pengembangan. Pengembangan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian pelatihan atau training ya, baik itu untuk karyawan baru ataupun untuk karyawan yang sudah lama bekerja di situ ya. Maka untuk pengembangan ini perlu dilakukan ya, karena SDM itu kita tahu ya, SDM itu kan merupakan aset yang paling berharga untuk perusahaan ya. Oleh karena itu keberadaan SDM ini mutlak diperlukan
ya untuk ditingkatkan kualifikasinya supaya apa? Ya supaya tujuan perusahaan untuk mendapatkan profit yang tinggi itu bisa tercapai, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu pemberhentian, ya. Entah itu berhenti karena sudah masa pensiun, ataupun karena resign, atau karena PHK, ya. Nah, itu maka perlu diatur tentunya ya di dalam biasanya anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar rumah tangga perusahaan, ya. Itu akan diatur terkait dengan pemberhentian ini. Pemberhentian itu dibagi 3 ya, yaitu karena pensiun. Kalau pensiun berarti usia kan gitu ya, usianya udah mencapai usia pensiun. Bisa karena resign. Resign itu kenapa? Ya karena permintaan dari ya karyawan tersebut kan gitu ya. Lalu karena adanya PHK. Nah, ini terkait dengan bagaimana perlakuannya, itu akan diatur oleh perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di regulasi pemerintahan kita. Lalu yang berikutnya di sini kita akan bahas pondasi utama analisis jabatan atau job analisis, ya. Disebutkan bahwasanya sebelum mencari orang, maka organisasi wajib membuat 2 dokumen penting. Apa dokumen penting tersebut? Yang pertama adalah kita sebut dengan deskripsi jabatan atau job description, ya. Yang mana job description ini harus fokus pada tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Contohnya apa di sini? Yaitu adalah umpamanya kita akan mencari tenaga kerja yang tugasnya itu menginput data absensi, ya, membuat laporan keuangan harian, misalkan begitu ya. Maka spesifikasinya seperti apa yang dibutuhkan, ya. Yang kedua yaitu adalah spesifikasi jabatan atau job specification, yang mana dalam konteks ini fokus utamanya itu adalah pada kualifikasi dan syarat daripada pelamar. Jadi ketika kita sesuai enggak ya persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan terhadap diri kita, gitu ya. Contohnya di sini umpamanya spesifikasi yang dibutuhkan adalah lulusan D3 akuntansi, harus menguasai Excel, kemudian harus teliti. Itu kalau yang dibutuhkan untuk akuntansi, ya. Kalau dalam dunia kita, dunia pelayaran, misalkan D3 KPNK itu ya, tata laksana, ya. Kemudian disiplin, terus apa lagi? Bertanggung jawab, gitu. Itu ya, itu contohnya. Baik, kemudian di sini saya berikan contoh. Di sini kita contohkan dalam struktur organisasi dalam perusahaan pelayaran, yang mana dalam struktur jabatannya itu terdiri dari mulai dari direktur utama atau manajer, kemudian di bawahnya ada staf keuangan dan pajak, ya. Lalu di bawahnya di sini ada beberapa divisi, ya. Ada divisi operasional laut, ada divisi operasi darat dan teknis, kemudian ada manajer dan komersial. Nah, ketika suatu perusahaan misalkan umpamanya divisi operasi laut, ya, membutuhkan tambahan tenaga kerja dengan tugas seperti ini, ya, maka kualifikasinya harus disesuaikan. Pokoknya kalau nahkoda itu ijazahnya apa minimal, ya kan, pengalaman yang dibutuhkan berapa ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian untuk KKM, tahu KKM ya? Tahu KKM? Ya harus tahu ya. KPNK kan harus tahu, nggak boleh nggak tahu ya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Maka semua itu adalah butuh kualifikasi yang memenuhi. Kemudian ada di sini operasi darat dan teknis. Misalkan di sini jabatan yang dibutuhkan, misalkan ya ada manajer operasi 1, ada technical support, ada growing officer, dan ada staff logistik, ya. Dan yang terakhir di sini di dalam manajer komersial ada pencatatan sewa dan kontrak kapal. Maka seperti apa spesifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, ya harus
direncanakan dari awal, saya nggak salah kita dalam merekrut gitu ya. Baik, ini ya kalau kita ingin tahu lebih jauh terkait dengan bagaimana proses rekrutmen dalam sebuah perusahaan ya, ada beberapa langkah yang bisa dilalui. Yang pertama, langkah pertama adalah user mengajukan formulir permintaan karyawan atau disebut dengan FPK ya. Lalu langkah kedua, HRD mempublikasikan lowongan kerja baik dari internal perusahaan sendiri ya, misalkan dari orang-orang yang sudah lama bekerja di situ, maupun dari pihak eksternal. Misalkan apa? Yaitu mempublikasikan lowongan di media sosial, misalkan begitu ya. Lalu langkah ketiga adalah seleksi administratif ya. Di sini kita akan men-screening berkas lamaran kerja yang disampaikan oleh calon pelamar tersebut ya. Lalu langkah keempat itu tes teknis dan psikotes, lalu diikuti wawancara ya. Wawancara sini biasanya ada dua ya, nanti wawancara yang dilakukan oleh HRD, kemudian yang wawancara berikutnya bisa dilanjutkan kepada siapa? User ya, atau pengguna ya. Lalu langkah yang keenam ya, mulai di sini ada penawaran gaji dan tanda tangan kontrak gitu ya. Itu biasa yang terjadi dalam perusahaan. Nah, terkait dengan pengembangan di sini ada dua model ya terkait dengan pengembangan, yaitu melalui metode pelatihan dan penilaian kinerja ya. Yang pertama, metode pelatihan populer atau disebut dengan D3 level, ini yang paling efektif ya, biasanya untuk perusahaan dalam rangka untuk mendidik, melatih ya calon tenaga kerja supaya siap untuk diterjunkan ya. Modelnya ada dua, bisa on the job training atau OJT, yaitu belajar langsung sambil bekerja di lapangan di bawah bimbingan senior atau supervisor ya. Yang kedua bisa dengan off the job training, yaitu pelatihan di luar jam kerja, misalkan seminar atau simulasi gitu ya. Lalu yang model yang berikutnya itu metode penilaian kinerja modern ya. Bagaimana teknisnya? Yaitu dengan umpan balik 360 derajat ya, yaitu penilaian menyeluruh dari atasan ya, kemudian rekan kerja, plus bawahan hingga pada konsumen ya. Inilah yang akan dijadikan parameternya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Yang kedua, ya, Maria, silakan. Ya. Ada yang kita beda dari karyawan. Apabila sudah diulangi kesalahannya, tapi tetap dapat dengan kondisi berbagai untuk bapak, tidak apa yang harus dilakukan pada karyawan. Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus sekali, Mas ya. Ya. Jadi tindakan yang diambil perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan gitu ya, maka ini harus mengacu kepada SOP atau ADART gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau misalkan laporan yang ada menjelaskan misalkan pelanggaran tingkat pertama gitu ya, harus diskorsing dan berlaku gaji. Ya. Atau ada peraturan yang lain, karena perusahaan itu beda laporannya ya. Jadi kita nggak boleh langsung memfonis atau menghubungi ya sebelum kita melihat SOP yang ada dalam perusahaan. Yang kita yang ada. Ya, lain, silakan. Ya, oke, silakan. Ya, kalau ditanya yang mana paling berpengaruh ya antara pengalaman dan prestasi kerja, ya maka kita lihat mana yang paling dari person tersebut ya, itu mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Ya, yang paling menguntungkan. Antara prestasi dengan pengalaman, ini salah satu dibutuhkan ya, tetapi pasti ada salah satu yang paling benar dari perusahaan, apakah prestasinya atau karena pengalamannya. Tetapi yang jelas secara umum biasanya tentu perusahaan itu kalau orientasinya itu ke profit gitu ya, maka orang yang berprestasi itu yang tentu yang akan jadi yang pertama ya. Karena jelas prestasi itu berarti kan dia berkeberhasilan dalam gitu ya, dalam penjualan, dalam pemasaran ya, sehingga dengan penjualan yang meningkat ya, dengan pemasaran yang semakin bagus, ini akan meningkatkan profitabilitas daripada perusahaan ya. Jadi itu yang saya jawab. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri di sini ya untuk kita dari materi yang sampaikan di sini bisa simpulkan bahwasanya penyusunan personalia itu bukan sekedar menerima orang baru ya, melainkan proses berkelanjutan dari perencanaan hingga pada pemberian. Ya, yang kedua, kunci keberhasilan staffing itu terletak pada kepatuhan terhadap SOP ya, dan kejelasan dokumen job description daripada perusahaan tersebut. Itu ya, itu yang saya berikan. Yang terakhir, sebagaimana biasanya setiap akhir pertemuan kita ada tugas gitu ya. Terkait dengan tugas ini silakan Anda kerjakan ya di kumpulkan ke depan. Tugasnya adalah tentang kasus operasional, yang mana kasusnya adalah di sini ada masalah tingginya karyawan keluar atau disebut dengan turnover ya. Cari akar masalahnya dan bagaimana solusinya. Terkait dengan tugas ini silakan referensi dari jurnal atau artikel-artikel ilmiah ya yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Oke ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.